Kilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara Napaktilas Jejak Leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon. Kami sudah berada di Desa Panguragan, Mas Gandasari, di Pasaran Mas Gandasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Kunci Jupel. Iya. Samulami teng riki. Alhamdulillah nembe 3 tahun. Nah, 3 tahun. Ini Pasaran Mas Gandasari, apa menurut pendapat Bapak keberadaan beliau di sini? Ya, alhamdulillah cukup membantu masyarakat Panguragan khususnya dan juga untuk masyarakat umum. Membantu apa? Ya, membantu mendekatkan diri kepada Yang Kuasa. Siar Islam. Ya. Ini Pak Sinten, Bapak? Pak Abun. Pak Bun apa? Abun selaku wakil. Oh, selaku wakil. Pak Jupel, ini bangunan tersebut dari dulu tatanannya sudah tertata dengan baik. Apakah yang lama dengan yang baru yang mana, Pak? Kalau yang lama ada di dalam. Ada di dalam. Ini yang bangunan baru tahun 90. Tahun 90. Ini ada cukup menarik nih, Pak. Si sebelah. Tuh Lumbung Padi. Nah, ini asli kelihatannya ya, Pak. Asli. Dari mulai tahun Antara 1400 atau 1500 Masehi. Iya, iya. Berarti coba Pak Haji Toto, ini dari zamannya. Ya, jadi kalau lumbung padi itu fungsinya kan untuk menyimpan. Udah tahu itu kita, kalau fungsinya pasti untuk naruh padi. Betul. Nah, ini di era tahun berapa nih Mas Gandasari? Ini Mas Gandhi, Mas Gandhi 1500-an, Pak. 1500 Ya. Sama dengan saya Magulung Betul, Sakti. karena sejaman dengan Pangeran Cakrabuana. Nah, kemudian ini peran sertanya apa nih Pak, nih Mas Gandasari, Pak? Nah, peran sertanya itu jadi dulunya kan syiar Islam, Ya. Perempuan, Iya. penyiar Islam yang ada di tanah Panguragan. Gitu. Putri dari Putri angkat dari Putri Mbah angkat Sanggan atau Pangeran Cakrabuana. Putri angkat. Iya, Putri angkatnya. Nah, sebenarnya asli dari Aslinya dari Aceh. Oh, dari Aceh, Paseh. Samudra Paseh. Samudra Paseh. Coba sedikit Pak Ya, diceritakan. baik, permisa saya jelaskan berdasarkan naskah catatan sejarah Bapak Cirebon yang ada, bahwasanya Mas Gandasari ini asal katanya berasal dari Nyai Musmainah yang berasal dari Samudra Paseh, Aceh. Di mana ketika Pangeran Cakrabuana atau Mbah Cirebon singgah di Samudra Paseh sepulang haji, di sana sedang terjadi wabah penyakit, katakanlah yang mematikan. Nah, sehingga Sultan Aceh ini memohon pertolongan kepada Pangeran Cakrabuana untuk bagaimana caranya solusi bisa penyakit ini bisa disembuhkan seperti itu, Pak. Pangeran Cakrabuana ketika itu bersemedi atau beriktikaf bermunajat kepada Allah di atas batu yang dikelilingi oleh pohon pandan, sehingga beliau juga disebut sebagai Ki Sela Pandan. Nah, atas munajat beliau, alhamdulillah karena kesannya Gusti Allah,
penyakit yang ada di Aceh itu bisa disembuhkan Pak, hilang. Nah, sehingga Sultan Aceh menitipkan Nyai Mutmainah itu untuk dibawa ke Cirebon. Dibawa ke Cirebon, sehingga beliau dibawa ke Cirebon menjadi anak angkat dari Mbah Kusuma Cakrabuana, juga sekaligus sebagai murid Sunan Gunung Jati. Nah, pada masa dewasa beliau dijadikan pemimpin Pak, pemimpin pasukan perang wanita, yaitu salah satunya adalah pasukan Telik Sandi. Telik Sandi yang notabene pada saat 1528 terjadi palagan Gunung Gundul, beliau lah memimpin pasukan perempuan itu. Nah, karena beliau itu adalah putri yang sangat cantik. Palaga Gundul Di Palimanan Pak, 1528 antara peperangan Cirebon dengan Raja Galuh. Nah, salah satu beliau itu adalah pimpinannya. Nah, karena beliau memiliki paras yang cantik, ya, terus harum badannya ini semerbak wangi, sehingga dijuluki Nyimas Ganda Sari, memiliki badan yang seperti. Nah, beliau setelah katakanlah melakukan pernikahan dengan Syekh Magelung Sakti secara batiniah, beliau lalu tugaskan di Padukuhan Panguragan di sini untuk membuka padukuhan, sedangkan Syekh Magelung Sakti membuka padukuhan di Karangkendal. Demikian Pak Kadis. Pak, untuk bukti fisik bangunan paseran kuburan di Mas Gandasari ada di sebelah mana Pak? Masuk. Bisa dilihat ininya Pak? Ayo, Ya, enggak. enggak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Tidak ada maksud tujuan lain, hanya untuk melestarikan bahwa betul adanya beliau dimakamkan, dikuburkannya di desa Panguragan. Tentunya kami mengajak kepada generasi muda dan para masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya, dan pada masyarakat Indonesia pada umumnya, beliau salah satu perempuan yang dari Aceh yang tentunya dipercaya oleh Baku Cirebon untuk syiar Islam, yang tentunya tidak sedikit jasa-jasa beliau untuk menyebarkan agama Islam tersebut. Atas izin Allah, beliau termasuk sakti mandraguna. Kurang lebih di sini peran sertanya selain menyebarkan agama Islam di Panguragan, ada peristiwa katakanlah dalam syiarnya itu peperangan di mana saja Pak? Di Galuh. Di Galuh. Ya. Coba diceritakan yang tadi Iya, Pak. terima kasih Pak Adis. Jadi sebagai mas bahkan bahwasanya Nyimas Gandasari ini, beliau itu adalah merupakan salah satu pimpinan perang Senopati atau Senopati dan perang Telik Sandi. Nah, ketika pada tahun 1528 terjadi peperangan antara Kerajaan Galuh dengan Kerajaan Cirebon yang terjadi di sekitar Gunung Kromong atau di Palimanan, yang terkenal dengan istilah Palagan Gunung Gundul. Palagan Gunung Gundul. Nah, pada saat katakanlah pasukan Cirebon ini masuk itu tidak bisa masuk karena di sana dipagari dengan aliran sungai yang beracun, gas beracun. Nah, sehingga atas dasar munajat Pangeran Cakrabuana dan Sunan Jati, bahwasanya yang harus dikirim adalah seorang perempuan. Maka beliaulah diutus sebagai pasukan Senopati untuk menembus tadi halangan tadi. Nah, alhamdulillah dengan beliau masuk itu Pak, tadi yang gas beracun, air panas itu hilang semua, sehingga kekuatan daripada Raja Galuh Cakraningrat bisa diambil. Nah, sehingga disitulah pasukan Cirebon bisa masuk, dan akhirnya Cakraningrat kalah. Demikian Pak. Itu Palagan Gunung Gundul 1528 yang terjadi di sekitar Gunung Kromong Palimanan. Demikian Pak.
Kilas balik Pak, bertemunya dengan Syekh Magelung Sakti Dimas Gandasari ini ketika baru turun dari Paseh Aceh, apa sudah berlama menetap di Cirebon Pak? Sudah lama menetap Pak, karena pada saat beliau dibawa sama Mbah Cirebon itu masih kecil, Iya. Sehingga diasuh sama Pangeran Cakrabuana atau Mbah Cirebon, juga menjadi murid dari Sunan Gunung Jati sampai hingga dewasa, sampai menjabat sebagai Senopati Parang. Nah disitulah pada saat menjadi Senopati Parang inilah Pak, pada saat bertemu dengan beliau itu dewasa. Nah, pada saat terjadi katakanlah sayembara Nyimas Gandasari untuk mencari suami, mengadakan sayembara sayembara, iya, pada umur udah dewasa Pak, udah dewasa karena beliau sudah cukup umur menikah tapi belum juga menikah. Beliau mengendaki bahwa calon suami yang diinginkan itu orang yang pilih tanding Pak, artinya yang mampu mengalahkan kesaktian beliau. Nah, sehingga dilakukan sandiwara, sayembara itu semua gede tidak satupun yang mampu mengalahkan beliau. Hanya katakanlah Syarif Syam yang dari Syria yang dikatakan Magelung Sakti atau Rema Gelung Sakti karena beliau memiliki rambut yang panjang, selalu digelung sehingga dikenal dengan Syekh Rema Gelung Sakti. Tetapi Cirebon lebih banyak mengenal Syekh Magelung Sakti. Ketika ada katakanlah sayembara, beliau itu sudah melihat dari sepak terjang yang ada, semuanya sebagian besar dikalahkan. Nah, katakanlah beliau Syekh Magelung Sakti itu turun ke lapangan, terjadilah adu kesaktian dengan Dimas Gandasari. Betul. Setelah pergulatan tersebut Dimas Gandasari itu kesesek. Nah, Dimas Gandasari itu berlari kebetulan di belakangnya Sunan Gunung Jati atau katakanlah Mbah Cirebon apa Sunan Gunung Jati? Sunan Gunung Jati. Dengan muridnya karena merasa itu muridnya. Iya. Nah, ketika itu saya Magelung Sakti tersebut, mana aja itu yang saya kejar tersebut. Nah, pas berbalik akhirnya disentuh rambut tersebut dengan sendirinya rontok. Nah, baru bahwa inilah yang dicari dari negeri Sam tersebut. Program Napaktilas Jejak Leluhur ini tidak lain tidak bukan kami mengajak dalam rangka wisata religi. Sesungguhnya Rasulullah sendiri sudah memberikan sebuah petuah nasihat. Orang cerdas itu ada dua. Satu, orang yang mengingatkan kematian. Yang kedua, bagaimana orang tersebut mempersiapkan untuk kematian itu. Jadi tidak ada salahnya apabila kami melakukan Napaktilas Jejak Leluhur sebagai suri tauladan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaktilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.